Halo teman-teman, nama saya Roger. Selamat datang ke channel saya. Sesuai judul video ini, pengusaha yang akan saya bahas hari ini adalah Elon Musk. Elon Musk sekarang sudah menjadi pengusaha yang sangat terkenal di skala dunia. Perusahaan yang dia bikin atau yang dia invest juga sangat terkenal, seperti PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity, dan Neuralink yang baru-baru ini yang demonstrasikan pemasangan chip di otak babi untuk komunikasi dengan komputer. Orang ini cukup unik dan banyak menginspirasikan pengusaha lain, sehingga sutradara filem Iron Man mengakui bahwa versi karakter Tony Stark, Iron Man itu terinspirasi oleh Elon Musk. Hari ini saya akan cerita khusus tentang master plan-nya Elon Musk untuk Tesla. Sebelum saya mulai, saya mau ingatin teman-teman ya, Elon Musk itu sebelumnya belum ada pengalaman kerja atau bisnis di industri otomotif. Dan industri ini juga sangat sulit untuk perusahaan baru menembus pasarnya. Dan melalui master plan ini, kita akan pelajari strategi Elon Musk yang sedang merevolusikan industri otomotif dunia. Master plan-nya ditulis sama Elon Musk sendiri dan post di website Tesla. Makanya saya tahu master plan-nya ada dua part 1 dan part 2. Kita langsung mulai dengan part 1 yang ditulis pada tahun 2006 saat perusahaan Tesla masih muda. Setelah Elon Musk jual PayPal ke eBay, dia invest uangnya ke Tesla. Strategi pertamanya adalah masuk ke segmen premium dulu dengan produksi mobil sports car. Nama modelnya Roadster. Roadster adalah mobil sports car listrik pertama yang menggunakan baterai lithium ion. Kalau kamu beli Roadster, sekali ngecas baterainya, Roadster bisa jalan dari Jakarta ke Semarang. Roadster menjadi viral di Amerika karena nggak pernah ada mobil sports car yang pakai tenaga listrik. Strategi kedua Elon Musk adalah pakai semua profit itu untuk bikin mobil listrik mewah dengan harga yang lebih rendah. Jadilah edisi Model S dan edisi Model X yang tipenya SUV. Dari penjualan 3 seri model ini, omset perusahaan Tesla makin gede dan uangnya semua dipakai untuk produksi mobil sedan dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Namanya Model 3. Itulah strategi ketiga Elon Musk. Kenapa Tesla sebagai perusahaan baru bisa menjadi terkenal? Coba kita lihat sebelum Tesla, GM dan Toyota sudah pernah bikin mobil listrik tapi tidak diproduksi untuk komersial. Malah mobil hybrid Toyota yang menjadi populer. Dulu, mobil listrik tampilannya kayak gini. Kemudian Tesla ngeluarin mobil listrik yang tampilannya kayak gini. Terutama Model 3, desain mobil yang bagus dan harga yang terjangkau langsung viral di Amerika, Eropa, malah di China juga. China ada banyak konsumen pakai Model 3. Di Indonesia juga ada orang beli Model 3. Dengan skala produksi mobil yang semakin besar, Tesla harus siap strategi keempat kerana mereka pasti butuh tenaga listrik untuk mengoperasikan pabriknya dan bikin charger untuk pengguna ngecas mobilnya. Elon Musk harus mencari opsi alternatif sumber tenaga yang tidak ada emisi karbon. Makanya dia akuisisi perusahaan saudaranya yang menjual solar panel. Nama perusahaan itu SolarCity. Dengan merger Tesla dan SolarCity, Tesla juga bisa menawarkan produk tenaga surya bareng dengan mobilnya. Kalian pernah lihat video solar proof gak? Yang dipresentasikan oleh Elon Musk. Itu inovasi baru untuk setiap rumah supaya bisa produksi listrik sendiri dengan tenaga surya dari atap rumah. Elon Musk pakai 10 tahun untuk realisasikan master plan part 1 dan strateginya udah mulai kelihatan progres dan hasil. Pada tahun 2016, Elon Musk tulis master plan part 2 lagi untuk menjelaskan dan memberikan gambaran yang lebih besar lagi. Baterai adalah komponen yang paling penting di mobil Tesla dan setiap konsumen Tesla juga butuh peralatan untuk ngecas mobilnya. Jadi strategi pertama part 2 master plan-nya, dia harus produksi baterai secara massal supaya harga baterainya bisa diturunkan lagi. Makanya dia bangunin pabrik Gigafactory. Gigafactory itu punya keluasan 450.000 meter persegi. Gedung pabrik yang paling besar di dunia. Sekarang sudah ada 4 Gigafactory dan dia mengklaim kalau dengan 100 Gigafactory ini bisa menyediakan tenaga terbarukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga seluruh dunia. Oke, sekarang Elon Musk sudah beli SolarCity dan Gigafactory-nya sudah diproses pembangunan.
Kapasitas produksi baterainya sudah terjangkau. Selain mobil, Tesla bisa mencakupi jenis kenderaan yang lain lagi, seperti truk besar dan truk pickup. Kenderaan berat bisa digerakkan dengan tenaga listrik dan biaya transportasinya jauh lebih efisien dari truk yang pakai solar. Di tahap ini, Tesla harus melengkapi semua kenderaan Tesla dengan hardware dan software autopilot. Sejauh ini, hanya pesawat yang sudah umum menggunakan sistem autopilot. Tesla adalah perintis yang menggabungkan software autopilot sama kenderaan listrik. Versi autopilot Tesla sekarang hanya sebagian autopilot, tapi sekarang software itu sudah bisa otomatis meluruskan mobil yang sedang berjalan, menjaga jarak antara mobil dan parkir sendiri. Bagian ini menurut saya paling susah kerana teknologi ini belum umum di kenderaan darat. Resiko mobil nyetir sendiri belum ketahuan. Tesla perlu persetujuan UU dari setiap provinsi dan negara baru bisa meluncurkan kenderaan yang full autopilot. Di tahap terakhir Master Plan Part 2, jika Tesla mendapat persetujuan dari regulator untuk sistem full autopilot, semua kenderaan Tesla bisa nyetir sendiri kayak di filem. Dan kita bisa pesan mobil Tesla dengan aplikasi di HP. Setelah mobilnya datang jemput kita bebas mau baca, tidur, ngapain aja dalam mobil yang sedang di jalan. Yang paling seru itu, mobil kamu bisa di-share untuk jemput penumpang lain saat kamu lagi kerja atau lagi liburan kayak go-car yang gak ada supir. Uang yang dihasilkan oleh mobil kamu akan meringankan cicilan mobil kamu dan kamu bisa beli mobil Tesla lagi untuk menambahkan penghasilan. Setelah melihat master plan-nya Elon Musk, kamu sudah mulai kagum belum dengan EVC-nya? Master plan ini diumumkan ke semua orang supaya kita bisa lihat dia sedang merealisasikan apa yang dia tulis. Dia tidak ada pengalaman di industri otomotif, tapi ini tidak menghalang progres untuk mencapai goal-nya. Sekarang cuma dia yang sering dibandingkan sama Steve Jobs kerana mereka ada persamaan, pintar memanfaatkan teknologi baru untuk membuat produk yang inovatif. Dulu Steve Jobs juga tidak menciptakan teknologi smartphone dan iPod, tapi dia yang meluncurkan produk ini dan menjadi viral di dunia, sehingga semua kompetitornya terpaksa mengejar inovasi Steve Jobs. Coba kita lihat sekarang, semua orang punya smartphone dan cara kita pakai HP itu sudah berubah. Elon Musk juga pintar menggabungkan teknologi baterai dan autopilot untuk bikin mobil listrik. Walaupun sistem autopilotnya belum matang, tapi sekarang semua perusahaan otomotif yang besar dari Amerika, Eropa, China dan Jepang sudah mencontohi Tesla untuk bikin mobil listrik. Inovasi Tesla sudah mendorong perkembangan industri ini dan saya percaya tidak lama kemudian mobil listrik akan menjadi kenderaan umum dan kebanyakan orang mampu memiliki mobil listrik. Ini hanya salah satu perusahaan Elon Musk. Dia sekarang sedang merintis beberapa perusahaan lagi untuk membawa disrupsi ke industri lain. Ada satu perusahaan lagi yang saya pengen cerita sama teman-teman, itu SpaceX. Tapi saya harus pelajari dulu, lain kali saya bisa cerita ke teman-teman lagi. Sharing saya hari ini sampai sini, kita ketemu lagi. Bye-bye.